Baik pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Jotapakan Selobi Omnivora kembali bersama Anda menemani hari-hari Anda terkait dengan segala fenomena alam juga adat istiadat dan budaya termasuk menguak jati diri dalam perihal taksu itu sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya didampingi oleh Bapak Kadek Siwa Ambara, pemilik daripada Yoga Ketawa dan juga Ambar Asram yang akan berbagi kisah terkait dengan taksu yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman di sosial media, bagaimana cara menghidupkan dan melatih untuk memunculkan taksu itu agar senantiasa lebih berwibawa dan bersinar menjadi seseorang. Seperti apa kiat-kiat untuk memperoleh taksu agar dicintai masyarakat luas, agar disenangi oleh orang banyak? Saksikan wawancara eksklusif saya bersama Bapak Kadek Siwa Ambara, pemilik Yoga Ketawa dan juga Ambar Asram. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Kadek Penapi Gatra Bece, Astagarenge, Stata Kena Rahaja, dihiasi dengan senyuman, selalu dengan ketawanya yang khas. Nah, kali ini bagi-bagi ketawa nih Pak Kadek, bagi-bagi informasi terkait dengan taksu, kemudian bagaimana cara memperolehnya, bagaimana jenis taksu itu. Sekarang mungkin arti taksu itu dulu deh. Kalau taksu kan bahasa Bali. Kalau bahasa umumnya, bahasa Indonesianya itu karisma. Karisma. Berkarisma, taksu berkarisma, gitu. Atau jiwa, menjiwai, ya. Ada biasanya taksu ini dimainkan atau sering dikenal dengan ketika pergino, taksu pergino. Betul. Bahkan juga ada taksu Balian, taksun dalang, taksun pemimpin, taksu presenter. Berarti banyak sekali jenis taksu itu pemirsa, sampai saya pun kena ya. Artinya orang taksu itu adalah orang yang melakukan sesuatu itu menjiwai. Taksun dagang, dia menjiwai sebagai dagang, sehingga dia betul-betul bagaimana profesi seorang dagang itu dia lakoni sehingga dia laris. Gitu. Seorang Balian ketika dia mertaksu, dia tuh laris. Oh, dagang enak dan mertaksu, jadi mau buat. Nah, seperti itu. Bagaimana kiat-kiat untuk memperolehnya agar menjadi berwibawa dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat banyak seperti itu dengan wibawa kita itu? Ada 3. Bagaimana? Pertama, dia mertaksu karena belajar. Belajar. Dia mertaksu karena dikasih orang. Dia mertaksu karena nyambut itu mendapat dari misalnya dari sesunan mana, gitu. Berarti yang pertama dulu taksu dari belajar. Ya, kita harus belajar. Seseorang yang misalnya mau jadi presenter, minimal pernah mengikuti kursus menjadi presenter. Latihan presenter seperti latihan itu ya. itu. Itu secara skala atau realitanya. Betul. Kemudian secara batiniah seperti itu, adakah misalnya seumpama teman-teman di rumah ingin menjadi presenter seperti saya, bagaimana caranya untuk memberikan sesuatu masuk ke dalam jiwa agar benar-benar terkonek sekali dengan jiwa presenter itu, chemistry seorang presenter itu? Nah, ini kita harus, makanya seseorang harus ada tokoh panutan. Misalnya presenter siapa yang dikagumi, misalnya Desi Anwar, itu dia harus terus menonton bagaimana gerak-geriknya Desi Anwar, bagaimana cara ngomongnya. Bahkan dia bisa dalam meditasi dia memanggil rohnya Desi Anwar itu agar masuk. Bisa. Ya, misalnya taksu Saraswati, kita panggil Sangyang Saraswati alungguh maring anggo sawiranku, anyusup maring bulu, maring kulit, maring daging, maring otot, maring darah, maring tulang, maring susu. Kemudian jadilah diriku. Kita betul-betul menjadi Saraswati. Betul-benar dijiwai seperti itu. Seorang Balian misalnya, dia harus ngarah Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Karena beliau taksunnya Balian. Untuk saged. Ya. Berarti ini tidak lepas dari konsep Kandapat Sari Bali. Kita tidak boleh, dari orang Bali tidak boleh lepas. Ya, karena di dalam kandungan kita dipelihara oleh Kandapat Sari, kemudian lahir Kandapat Buta, Kandapat Sari, Kandapat Dewa. Dan ketika kita ingin mengadegan taksu ini, ya Kandapat Dewa yang kita panggil. Ya. Misalnya penari, ya taksun pergino kita panggil. Itu ada taksun pergino.
Kemudian adakah ritual khusus Bapak Kade untuk memanggil jiwa-jiwa seperti itu? Ya kita kan dua jalan kan, jalan tradisional ya harus dengan minimal kita harus pakai banten suci lah. Banten suci. Minimal. Tetapi kalau secara modern ini kita mengembangkan istilahnya, kalau istilah sekarangnya itu hipnosis. Hipnotis. Ya. Bagaimana kita self hipnosis atau ada guru yang memberikan hipnosis. Inisiasi seperti itu? Inisiasi seperti itu. Nah, si guru kalau muridnya belum bisa, si guru yang akan mewakili murid itu memanggilkan salah satu taksu itu distanakan di sana. Kemudian si guru akan memberikan, oh begini loh caranya, beginilah caranya, gitu. Misalnya kamu mau pentas, misalnya kamu mau ulanganmu, misalnya untuk kita fokus ke anak sekolahan ya. Kalau anak sekolahan, yang kita mohon adalah Saraswati. Saraswati biar berstana di setiap sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian ketika ulangan umum, dia memanggil Saraswati hanya dengan menyebutkan Gayatri Saraswati. Kemudian mohon, saya mau ulangan umum. Ini ada pertanyaan gini, tolong kasih jawaban. Beliau akan mengalir jawabannya. Ya. Seperti misalnya Jero ketika presenter, tanpa disadari ngomongnya bagus. Nah itu mah taksu namanya. Sudah diganti oleh rohnya beliau. Gitu. Dalang misalnya sebelum dia pentas, dia pasti melakukan ritual tertentu untuk menarik sang yang taksu, sehingga sang yang taksu lah yang wayang itu. Dan ini cuma sebagai sebagai fasilitator aja, mediatornya saja. Kemudian tanpa disadari omongan-omongan yang lucu yang memancing itu keluar. Mengalir saja. Mengalir, seperti itu mengalir. Prosesnya bagaimana itu Pak Kade? Apakah sulit? Apakah lama? Karena biasanya kita manusia zaman sekarang itu maunya instan seperti itu. Bagaimana tuh prosesnya? Dan ini sudah perkembangan zaman juga. Kalau dulu untuk mencari proses seperti ini lama. Iya. Bahkan guru pun dulu ngajarin kita nggak mau diajar. Betul, langka. Disuruh ngapain dulu, nggak dikasih pelajaran. Kecuali mereka tuh benar-benar intens atau tertarik dengan kita ya. Nah sekarang kan dengan zaman yang serba cepat ini, beliau pun juga ngerti karena beliau yang menciptakan zaman ini, dibikinlah yang serba cepat. Ya, misalnya kalau di sini kita mau memanggil taksunya Saraswati itu dalam hitungan 1 hari. Satu hari prosesnya itu udah bisa untuk kita adakan istilahnya Diksa Suputra. Wow, dan ini sudah diikuti oleh ribuan masyarakat Bali. Dan sukses. Sukses. Berarti mudah sekali untuk mendapatkannya. Di mana itu bisa untuk mendapatkan inisiasi dan pembelajaran itu? Apakah di Pura Moksa, di Ambar Ashram ada? Di Ambar Ashram. Ya, mereka yang ingin jadi dokter itu dari awal kita sudah arahkan bagaimana dia bisa menjadi dokter. Ya, dari awal misalnya kita apa goal Anda? Cita-citanya apa? Kemudian kita kasih tahu cara mencapainya. Ya, kemudian kita stanakan. Sejak awal kita sudah stanakan Dewi Saraswati di dalam diri mereka. Dan mereka setiap malam memuja. Pagi memuja. Sehingga dengan pemujaan ini, persembahan ini, pemujaan ini, dan berdoa ini, kita berarti sang yang taksu dari Saraswati ini muncul ya terus. Sulitkah Pak Kade? Bagaimana seumpama lupa 1 hari seperti itu, bagaimana? Apakah akan terputus? Akan bagus sekali kalau ini terus dilakukan. Ya, coba tanya mereka yang sudah ikut Diksa Suputra. Cita-citanya jadi dokter, bisa jadi dokter. Itu dan terbukti ya Pak Kade ya? Terbukti. Apa saja profesi-profesi yang sudah terbukti berkat taksu inisiasi dari Ambar Ashram ini? Itu untuk yang masih di sekolah ya, kita sebut Saraswati Puja. Saraswati Puja. Kemudian mereka karena di sini kita atur sesuai dengan level-level kehidupan. Brahmachari, Grahasta, Wanaprastha, Biksuka. Dikelompokkan sesuai umur juga? Iya betul. Biar enggak tumpang tindih. Nah mereka yang sudah ada di Grahasta, mereka yang sudah bersuami istri, apa yang mereka kebutuhkan? Nah kita sesuaikan dengan kalau yang masih di sekolah itu Saraswati, kalau yang mereka di Grahasta karena butuh perlindungan, butuh kemakmuran, ya kita linggihkan taksunya Wisnu sama Laksmi. Ya, pada ibu-ibu kita stanakan Laksmi, pada bapak-bapak kita stanakan Wisnu. Sehingga kalau bapak memuja Wisnu, yang muncul adalah sifat-sifat perlindungan. Bagaimana dia mengayomi keluarganya, mengayomi anak, istri,
mertua dan yang lainnya, itu akan muncul. Dia betul-betul jadi pelindung, betul-betul bertanggung jawab pada keluarga. Kemudian sang istri, dia akan menstanakan Dewi Laksmi. Laksmi itu apa? Cinta kasih. Ya, cinta kasih, dan dia akan bisa mengelola ekonomi, keuangan. Nah, di sini kita betul-betul ajarkan bahwa sang suami ini harus memuja Wisnu, sang istri memuja Laksmi. Dan di sini kita terapkan kembali apa yang diajarkan oleh sastra, bahwa seorang suami itu adalah menteri luar negeri dan perdagangan. Dia mencari uang. Sedangkan istri adalah menteri dalam negeri dan menteri keuangan. Dia ngurus rumah tangga dan ngurus bagaimana perjalanan keuangan. Sehingga betul-betul ada keharmonisan. Nah, ini yang kita ajarkan, dan ini kita sebut dengan Puja Laksmi, dan ini sudah diikuti oleh 20.000 masyarakat Bali. 20.000 masyarakat Bali? Ya. Dan hampir semuanya sukses? Atau ada yang mungkin beberapa? Banyak sekali yang sukses. Ada juga yang gagal. Kenapa yang gagal? Kegagalan itu? Karena dia masih berteman dengan Dewa Madera Ragu-ragu. Mungkin kurang percaya. Nyoman putus asa. Ya, disuruh melakukan ini tidak dilakukan, ya gagal. Ya, seperti tetapi mereka yang yakin, percaya dan melakukan secara tulus dan ikhlas, keberhasilan banyak sekali. Sudah di depan mata seperti itu ya. Ya. Baik. Berarti dalam satu kali proses inisiasi itu apakah berkelanjutan lagi ditempa di Ambar Asrama? Kalau di Laksmi Puja itu ada 3. Karena lancar tidaknya rezeki itu disebabkan oleh 3 hal. Apa itu Pak Kade? Pertama, mereka tidak tahu di mana pintu rezeki tersebut. Apakah setiap orang beda-beda pintu rezekinya? Sama. Setiap orang punya 11 pintu rezeki. Kedua, mereka tidak tahu bagaimana cara menarik rezeki yang ada di 11 penjuru mata angin ini. Ya, 8 di tengah 1, kemudian di bawah dan di atas, itu 11. Bagaimana caranya menarik rezeki dari timur? Mantra apa yang digunakan? Doa apa yang digunakan? Itu ada. Terakhir, yang menyebabkan lancar atau tidaknya rezeki disebabkan oleh karma. Apakah itu karma pribadi, karma keluarga, karma lingkungan, dan karma leluhur. Mengingat profesi orang itu berbeda-beda, setiap orang, setiap individualnya Pak Kade. Tetapi dalam proses pintu rezeki itu Pak Kade katakan 11 itu sama. Lalu bagaimana bisa orang-orang profesinya berbeda-beda seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka itu metaksu pada salah satu profesi saja? Profesi mereka berbeda-beda, itu disebabkan karena kelahiran. Ada 5 macam kelahiran. Apalagi itu Pak Kade? Semakin seru. Kelahiran pertama, itu orang itu lahir sebagai punakawan. Dia hanya cocok melayani. Dia hanya cocok punya bos. Dia tidak boleh jadi bos. Punakawan kan? Iya. Kedua, orang lahir sebagai raja. Dia cocok sebagai pemimpin. Siapapun dipimpin pasti ngikut. Dan orang ini cocok juga mengelola bisnis. Jadi manajer, pemilik bisnis, pengusaha-pengusaha. Itu. Kemudian yang ketiga, ada seorang wiku. Ini jadi balian seperti itu, ya, jadi spiritual, jadi guru agama, jadi penceramah. Ini karena kelahirannya wiku. Taksunya di sini, hidupnya di sini, suksesnya di sini, kaya rayanya di sini. Ya, jangan bilang hanya pebisnis saja yang kaya raya. Punakawan pun bisa kaya raya. Asal benar untuk menarik daripada rezeki yang tadi itu ya. Yang lahir raja bisa kaya raya, yang jadi wiku bisa kaya. Kemudian yang keempat ini adalah undagi, seniman. Apakah dia penyanyi, apakah dia seorang dalang, pertukangan, itu semua bisa kaya. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang kelima ini yang paling hebat. Apa ini, Pak? Dia ini sarwa karya. Sarwa karya ini semua dia bisa. Wow, apakah ada orang-orang yang seperti itu? Banyak. Berapa sih kira-kira persentase? Dia bisnis sukses. Mantra dia bisa. Melayani dia bisa. Itu. Memimpin semua bisa. Dia punya beberapa teman seperti ini. Suksesnya luar biasa. Kemudian taksu yang ketiga, ketika orang itu ada di Wanapraste, mereka yang sudah pensiun, kita ajarkan bagaimana mereka terkoneksi dengan Siwa Parwati. Siwa Parwati? Ya. Kenapa Siwa Parwati? Karena mereka yang sudah habis masa gerahastanya, itu kan wajib itu melepas apa yang sudah dicapai. Nah, di sini kita belajar ilmu pengelepasan, di mana kita harus berhubungan dengan Siwa dan Parwati. Ya, kita ketahui bahwa Siwa itu adalah beliau yang mampu membebaskan umat manusia dari penderitaan, beliau yang mampu menghapuskan segala dosa dan karma buruk. Maka mereka yang sudah
misalnya sudah 60 tahun, wajib memuja Siwa dan Parwati. Karena harus belajar melepaskan apa yang telah mereka raih. Oh, seperti itu. Berarti setelah apa yang diraih itu ketika umur 60 tahun itu harus belajar melepaskan seperti itu? Iya. Adakah kendala seumpama masih ada di dalam diri seperti itu, Pak Kades? Ini banyak yang masalah. Misalnya orang pensiun. Iya. Orang pensiun itu ya harus pensiun, tidak kerja. Dia dapat uang pensiun, dia gunakan untuk bisnis, rugi itu tidak ada apa. Lalu bagaimana setelah taksu itu diraih kemudian seperti pelepasan itu gimana modelnya, Pak Kades? Nah, kalau kita sudah betul-betul menjadi pemuja Siwa, ini kita akan betul-betul bisa memberikan kesempatan kepada anak kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita capai. Jangan melekat pada apa yang kita capai. Oke, berarti sumbunya itu sebenarnya satu seperti itu dan dialirkan seperti itu. Iya. Diregenerasikan. Karena apa? Karena kita kan ada di Bali. Ada Brahmacari, ada Grahasta, ada Wanaprastha dan Biksuka. Ketika kita sudah 60 tahun, jangan ngurus bisnis lagi. Lepaskan tongkat estafet ini kepada anak kita, kepada menantu kita. Kita persiapkan diri bagaimana nanti kita memasuki alam biksuke. Karena kan tujuan hidup kita terakhir kan kembali ke Sang Sangkan Paranindumadi. Jangan sudah 60 tahun, 70 tahun masih ngurus bisnis itu, nggak menjalankan apa yang diajarkan oleh leluhur kita di Bali. Tapi kebanyakan seperti itu. Harusnya belajar mengikuti apa yang sudah diaturkan. Nah, nanti mereka yang sudah di atas 70 tahun baru memuja Sang Hyang Widi yang tunggal itu. Di atas 70 tahun. Iya, karena kita di Bali ini leluhur kita hebat sekali. Sang Hyang Widi itu tunggal. Ya, dari manapun kita lihat beliau sama, satu. Tetapi beliau membagi diri, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Pelebur. Kemudian Sang Pencipta, Brahma Saraswati ini harus kita lakoni ketika kita masih Brahmacari. Agar kita mendapatkan ilmu, kita gunakan untuk mendapatkan uang di masa Grahasta. Setelah mengumpulkan uang dan mendapatkan materi ini pun harus pelan-pelan kita lepaskan. Agar nanti kita ke alam biksuka itu tidak ada apa-apa lagi. Kita lahir kosong, biar pulangnya kosong. Seperti itu. Berarti beban itu sebenarnya ketika tidak ada kelepasan daripada... Kita harus melepaskan. Makanya di Bali kan ada ilmu pengelepasan. Kamoksan. Maka di akhir-akhir udah 60 tahun, 70 tahun yang dipelajari apa? Ilmu kamoksan, Dharma Sunya, Angkus Prana, itu yang harus dipelajari. Dan ini sudah mendalami, bukan kanda pat dewa lagi. Ini kanda tunggal. Kanda tunggal. Berarti tidak lagi ngerajegang taksu di Angga Sarira. Nggak usah, lepas itu semua. Oke, kembali ke taksu itu berarti usia berapa yang cocok untuk ngerajegang dan menstanakan taksu dalam diri, Pak? Taksu ini ya umur 25 tahun sampai umur 50 tahun. Maksimum ya, 25 tahun sampai ya 60 tahun lah dikasih lah lagi. 10 tahun berarti udah harus proses melepaskan. Iya. Setelah itu bagaimana kita ya bijaksana lah. Setelah seumpama mendapatkan taksu, sulit nggak untuk melepaskan itu, Pak Kades? Jangan dilepas. Karena kita kan harus kembali ke sumber taksu itu. Oke, berarti tidak perlu dilepaskan. Bagus sekali kalau kita anak-anak sudah punya taksu dan kita lebih gampang ke atasnya. Berarti merawatnya itu dengan gampang. Kita menjadi orang bijaksana. Bagaimana kita bisa menjadi orang bijaksana? Tetua kita mengajarkan sejak dulu bahwa sebagai manusia kita manusia